Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maudi Indah Laili dengan NIM 2022 03022250. Ingin menjelaskan tentang sistem perkemihan, sistem endokrin, dan sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama itu kita bahas ginjal. Nah, ginjal ini terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Nah, ginjal ini dibungkus lapisan lemak yang tebal dan di belakang peritoneum. Setiap ginjal panjangnya itu 6 sampai 7,5 cm dan tebalnya itu 1,5 sampai 2,5 cm. Pada orang dewasa, berat ginjal itu 140 gram. Ginjal ini berbentuk seperti biji kacang dan sisi dalamnya disebut hilum yang menghadap ke tulang punggung, sedangkan sisi luarnya itu cembung. Jadi pembuluh-pembuluh ginjal itu masuk dan keluar melalui hilum ini. Nah, di bagian atasnya itu tiap ginjal terdapat kelenjar suprarenal. Nah, ginjal kanan ini lebih pendek dan tebal daripada ginjal kiri. Lalu ada struktur ginjal. Ginjal pada bagian luar itu dibungkus oleh kapsul tipis yang berasal dari jaringan fibrus. Struktur halus ginjal ini terdiri atas banyak nefron yang merupakan satuan-satuan fungsional ginjal. Diperkirakan terdapat sekitar 1 juta nefron di dalam tiap ginjal. Selain tubulus univerus, struktur ginjal juga berisi pembuluh darah. Jadi arteri renalis membawa darah murni dari aorta abdominalis ke ginjal. Nah, cabang-cabangnya membentuk arteriole afferent, kemudian masing-masing membentuk sampul dari kapiler di dalam badan maut tinggi yang kemudian disebut glomerulus. Darah yang beredar dalam ginjal mempunyai dua kelompok yang bertujuan agar darah dapat lebih lama berada di sekitar tubulus uriniferus. Selanjutnya ada fungsi ginjal. Yang pertama itu mengatur keseimbangan cairan atau air. Yang kedua mengatur konsentrasi garam dalam darah. Yang ketiga mengatur asam basa darah. Yang keempat ekspresi bahan buangan dan kelebihan garam. Yang kelima sekresi urin. Jadi ginjal itu menyaring zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh seperti air, urea, glukosa, dan garam. Nah, pada proses sekresi ini terdiri atas 3 faktor, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubula, dan sekresi tubula. Selanjutnya ada ureter. Jadi terdapat 2 ureter atau 2 pipa saluran yang masing-masing itu bersambung dengan ginjal dan dari ginjal itu berjalan ke kandung kemih. Tebal tiap ureter ini kira-kira setebal bulu angsa serta panjangnya 35-40 cm. Terdiri atas dinding luar atau fibrus, lalu lapisan tengahnya itu dia berotot dan lapisan mukosa ada di bagian dalam. Ureter ini mulai sebagai pelebaran hilum ginjal dan berjalan ke bawah melalui rongga abdomen. Jadi itu dia masuk ke dalam pelvis dengan arah oblik bermuara ke dalam sebelah posterior kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Dia ini berperan sebagai penampung urin yang memiliki bentuk buah seperti buah pir atau bisa disebut dengan kendi juga, mirip juga. Nah, letaknya itu berada di dalam panggul yang besar. Di depan isi lainnya dan di belakang itu simfisis pubis. Jadi bagian bawahnya ini terpancang erat yang disebut basis. Bagian atasnya atau fundus naik kalau kandungnya itu memekar karena efek urin ini. Jadi puncaknya atau apexnya ini mengarah ke depan bawah yang ada di belakang simfisis pubis. Jadi dinding kandung kemih ini memiliki beberapa lapisan yang terdiri dari lapisan serus bagian luar, lapisan berotot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa dari epitelium transisional atau peralihan. Nah, selanjutnya
pada 3 saluran ini bersambung dengan kandung kemih. 2 ureter ini bermuara secara oblik di sebelah basis. Letak oblik ini berfungsi untuk mencegah urin mengalir kembali ke dalam ureter. Jadi uretra ini keluar dari kandung di sebelah depan, dan daerah segitiga ini antar 2 lubang ureter dan ureter disebut segitiga kandung kemih. Pada wanita, kandung kemih ini terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kemih ini dipisahkan lipatan perinoteum, ruang uterovesikal atau ruang Douglas. Selanjutnya masuk ke uretra. Nah ini, jadi sebuah saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke lubang luar, dilapisi membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandung kemih. Meatus urinarius terdiri atas serabut otot lingkar yang membentuk sphincter uretral. Pada wanita, panjang uretra itu 2,5 cm sampai 3,5 cm, pada pria 17 sampai 22 cm. Selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Jadi hasil sekresi hormon ini langsung masuk ke pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran ductus. Nah, fungsi sistem endokrin ini ada 5. Yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. Yang keempat, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Yang kelima, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus. Nah, pada sistem endokrin ini terdapat beberapa kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, terletak di dasar tengkorak, dan ini bagian dari kelenjar endokrin. Dia memiliki fungsi untuk mengatur hormon. Dan dia terbagi 2, yaitu ada lobus anterior dan lobus posterior. Selanjutnya ada kelenjar tiroid, terletak di depan leher. Dia ini mengatur metabolisme dalam tubuh. Lalu pada kelenjar paratiroid ini, dia ini melekat pada kelenjar tiroid, dan dia terbagi dalam 4 bagian. Dia berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor. Selanjutnya ada kelenjar thymus. Dia itu setinggi trakea dan berfungsi untuk menghasilkan limfosit. Lalu ada kelenjar adrenal. Dia terbagi 2, yang terletak di bagian atas dan kanan ginjal. Dia ini mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, lalu mengatur metabolisme lemak, dan konstriksi pembuluh darah dan relaksasi dari bronkus. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Ini terbagi 2, yaitu alfa dan beta. Pada alfa menghasilkan hormon glukagon dan beta menghasilkan hormon insulin. Lalu ada kelenjar kelamin, terbagi 2, pada pria testis dan wanita ovarium. Pada testis menghasilkan testosteron, pada ovarium menghasilkan estrogen. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal. Jadi skelet atau kerangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Kerangka juga berfungsi sebagai alat ungkit pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot-otot kerangka. Lalu ada klasifikasi tulang, terbagi menjadi 5. Yang pertama tulang panjang atau pipa. Dia ini bekerja sebagai alat ungkit tubuh dan memungkinkannya untuk bergerak. Selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek ini sebagian besar terbuat dari jaringan tulang jarang karena memerlukan sifat yang ringan dan kuat. Lalu ada tulang pipi, terdiri atas 2 lapisan jaringan tulang keras, dengan di tengahnya lapisan tulang seperti spons. Selanjutnya ada tulang tabraturan, contohnya vertebra dan tulang wajah. Lalu ada tulang sesamoid,
Tulang ini berkembang dalam tendon, otot-otot yang dijumpai di dekat sendi. Selanjutnya ada anatomi sendi, terbagi menjadi 3. Yang pertama sendi fibrus atau sinertrosis. Sendi yang tak dapat bergerak, maka tidak mungkin ada gerakan di antara tulang-tulangnya. Selanjutnya ada sendi tulang rawan atau amfiartrosis. Sendi dengan gerakan sedikit dan permukaan sendinya dipisahkan. Selanjutnya ada sendi sinovial atau diartrosis, persendian yang bergerak bebas dan terdapat banyak ragamnya. Lalu ada jenis sendi sinovial. Ini yang pertama ada sendi engsel. Dia ini hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja, contohnya sendi siku. Lalu ada sendi putar, hubungan antar tulang yang memungkinkan antar tulang berputar terhadap tulang lainnya sebagai porosnya. Contoh itu gerakan kepala. Lalu ada sendi planah, itu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas, contohnya sendi antara trapesium multangulum maius dan tulang metakarpal. Selanjutnya ada sendi klokonoid. Sendi ini hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerakan ke kiri dan ke kanan atau gerakan maju mundur. Contohnya adalah pada radius dengan karpal. Selanjutnya sendi peluru, hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas, contohnya sendi panggul dan sendi bahu. Lalu ada gangguan sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu biasanya karena perenggangan otot yang berlebihan. Jadi saat melakukan kegiatan seperti mengangkat, mendorong, menarik, dan menahan beban yang berat, jadi menyebabkan perenggangan otot yang berlebihan. Kegiatan yang berlebihan dapat menyebabkan kejang, nyeri, dan kerusakan otot, serta mengiritasi tendon. Yang kedua, karena awkward position. Jadi sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi seharusnya, sehingga menimbulkan keluhan muskuloskeletal, misalnya punggung terlalu membungkuk, kepala terlalu lama terangkat, dan mengambil barang di tempat yang tinggi. Selanjutnya ada aktivitas yang bersulang. Jadi pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal. Jadi sendi yang paling rentan terkena cedera ini karena pekerjaan yang berulang seperti pergelangan tangan, jari, bahu, dan siku. Yang keempat ada tekanan. Ketika terjadi tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak, sebagai contoh karena kesalahan posisi dapat menambah tekanan pada punggung bawah dan menjadi penyebab masalah punggung. Apabila sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.